Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia ya. Selamat datang di Real Life MTV yang paling oke, paling asyik, dan paling bermanfaat. Kali ini, saya mau ngomongin tentang sesuatu yang pasti pernah kalian alami, yaitu konflik dan masalah. Ya, konflik dan masalah itu kayak setrika, nggak bisa lepas dari hidup kita. Apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Pasti kalian pernah berantem sama keluarga, teman, pacar, atasan, atau bahkan diri sendiri. Nah, gimana sih cara ngadepin konflik dan masalah itu? Apakah kita harus nangis, marah, atau stres, atau malah cuek, bodoh amat, atau kabur? Tentu aja, nggak ada yang benar dari semua itu. Kita harus bisa ngadepin konflik dan masalah dengan cara yang benar, biar hidup kita nggak jadi berantakan. Nah, di video ini, saya mau kasih kalian 5 tips yang bisa kalian pakai buat ngadepin konflik dan masalah. Tips ini nggak asal-asalan, tapi udah saya dapat dari sumber-sumber yang terpercaya, kayak buku, artikel, podcast, video, dan pengalaman pribadi saya. Jadi kalian nggak usah ragu buat nyoba tips ini karena udah terbukti ampuh. Tapi, ingat ya, kalian juga harus usaha dan komitmen buat ngikutin tips ini karena nggak ada yang namanya hasil instan. Oke, gak usah basa-basi lagi, yuk langsung aja kita mulai. Tip pertama adalah ngakuin dan nerima konflik dan masalah. Ini penting banget, karena banyak orang yang suka ngehindarin, nolak, atau ngeles kalau ada konflik dan masalah. Padahal, dengan ngakuin dan nerima konflik dan masalah, kita udah buka jalan buat nyari solusi dan perbaikan. Ngakuin dan nerima konflik dan masalah juga berarti kita hormatin diri kita sendiri dan orang lain yang terlibat. Kita nggak perlu malu, salah, atau minder karena ada konflik dan masalah, karena itu hal yang biasa dan manusiawi. Justru, dengan ngakuin dan nerima konflik dan masalah, kita nunjukin bahwa kita orang yang dewasa, tanggung jawab, dan berani. Tip kedua adalah nyari tahu penyebab dan dampak konflik dan masalah. Setelah kita ngakuin dan nerima konflik dan masalah, kita harus tahu apa yang jadi penyebab dan dampak dari konflik dan masalah itu. Dengan tahu penyebab dan dampak konflik dan masalah, kita bisa lebih gampang milih langkah yang tepat buat ngelesinnya. Misalnya, kalau kita berantem sama pacar, kita bisa tahu apa yang jadi pemicu berantemnya. Apakah karena salah paham, beda pendapat, kurang komunikasi, atau hal lain. Terus, kita juga bisa tahu apa yang jadi akibat dari berantemnya. Apakah bikin hubungan kita sama pacar, sama diri sendiri, atau sama orang lain jadi rusak? Dengan tahu penyebab dan dampak konflik dan masalah, kita bisa lebih objektif, rasional, dan empatik. Tip ketiga adalah dengerin dan ngomong yang baik. Ini kunci utama dalam ngadepin konflik dan masalah, apalagi yang melibatkan orang lain. Kita harus bisa dengerin dan ngomong yang baik, biar kita bisa saling ngerti, hormat, dan selesain konflik dan masalah dengan damai. Dengerin yang baik berarti kita harus aktif, fokus, dan terbuka sama apa yang dikatain orang lain, tanpa ngejek, nyela, atau ngebantah. Ngomong yang baik berarti kita harus jujur, sopan, dan jelas dalam ngasih pendapat, perasaan, dan kebutuhan kita, tanpa ngejer, nyalahin, atau nyakitin. Dengan dengerin dan ngomong yang baik, kita bisa bangun komunikasi yang efektif, harmonis, dan produktif. Tip keempat adalah nyari solusi yang win-win. Setelah kita dengerin dan ngomong yang baik, kita harus nyari solusi yang win-win, yaitu solusi yang untungin dan puasin semua pihak yang terlibat dalam konflik dan masalah. Solusi yang win-win bisa dicapai dengan cara diskusi, nego, atau kompromi, tergantung sama situasi dan kondisi yang dihadapin. Solusi yang win-win juga harus realistis, adil, dan bisa dilakuin. Dengan nyari solusi yang win-win, kita bisa ngelesin konflik dan masalah dengan baik, tanpa ninggalin rasa sakit, dendam, atau ketidakpuasan. Tip kelima adalah maafin dan lupain konflik dan masalah. Ini langkah terakhir dan terpenting dalam ngadepin konflik dan masalah. Kita harus bisa maafin dan lupain konflik dan masalah yang udah terjadi, biar kita bisa move on dan lanjut hidup dengan lebih baik. Maafin dan lupain konflik dan masalah juga berarti kita belajar dari pengalaman dan kesalahan yang kita buat, biar kita bisa jadi orang yang lebih bijak, kuat, dan bahagia. Nah, itu dia 5 tips yang bisa kalian pakai buat ngadepin konflik dan masalah.
Semoga tips ini bermanfaat dan membantu kalian buat ngatasi konflik dan masalah yang kalian hadapi. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel Real Life MTV, biar kalian gak ketinggalan video motivasi hidup lainnya dari Real Life MTV. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.